10 menit aja. Ya, halo teman-teman semua, sahabat online dimanapun Anda berada kali ini. Senang sekali kesempatan kali ini saya Johan Sugani kembali menyapa Anda lagi, menemani Anda semua di program 10 menit aja. Tonton ya sampai habis, tidak terlalu panjang, siapa tahu jadi berkat dan inspirasi bagi kita gitu ya. Ya teman-teman semua, wah udah tahun baru 2025 saat ini ya. Semangat ya, antusias dan penuh pengharapan tentunya di tahun 2025 ini. Orang bilang katanya kondisi tidak tampak lebih baik ke depannya gitu ya. Tahun ini katanya lesu, ekonomi lagi lesu nih gitu ya. Tapi tahukah Anda, minyak dan anggur tidak akan dirusak, teman-teman. Jangan dirusak minyak dan anggur. Orang-orang yang punya pengharapan sama Tuhan, yang melekat dengan Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, punya pengurapan Tuhan. Kita butuh pengurapan setiap hari. Kenapa? Dengan pengurapan Allah kita bisa hidup menjalani setiap hari dengan penuh kemenangan. Ya, orang yang punya minyak dan anggur bisa, bagaimana kita melekat dengan Sang Kristus ya, melekat dengan pokok anggur yaitu Yesus itu sendiri. Orang yang punya Yesus dalam hidupnya, menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya, melekat dan mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Bagaimana orang yang punya minyak dan anggur itu tidak akan dirusak. Oke, ini pesan saya ya. Jadi kita hidup bukan dari apa kata orang ya, dari situasi juga tidak ya, tapi kita hidup dari apa kata firman. Setuju ya? Saya berdoa buat kita semua, kita akan terus naik dan bukan turun ya. Kita akan jadi kepala dan bukan ekor, dan kita terus maju karena kita tahu kepada siapa kita mengandalkan hidup kita dan menaruh semua kehidupan kita, kepada Sang Allah yang Maha Tinggi, di mana kita tempat berlindung, tempat sumber kehidupan kita ya. Orang yang menaruh harapan kepada Dia tidak akan pernah dikecewakan. Amin ya teman-teman ya. Oke, teman-teman join bahas apa nih kali ini gitu ya teman-teman. Sepanjang tahun ini saya akan membahas topik-topik ya yang mungkin akan banyak sambung menyambung gitu ya teman-teman ya, karena saya akan banyak bahas tentang iman dasar kekristenan sepanjang tahun ini ya. Jadi teman-teman bisa terus follow, bisa ikuti ya bahasan-bahasan kita. Kenapa teman-teman saya harus bahas ini gitu ya, karena saya melihat di media sosial itu ngeri-ngeri gitu ya. Pengajaran saat ini banyak sekali yang aneh-aneh gitu ya, pengajaran yang menyimpang ya, bahkan banyak orang yang mungkin mundur ya karena keraguan akan iman mereka sendiri, karena mereka ketidakmengertian akan kepercayaan apa yang mereka percaya ya. Katanya Kristen gitu ya, katanya sih Kristen KTP-nya gitu ya, tapi dengan mudahnya ya meninggalkan iman mereka. Kenapa teman-teman? Sebenarnya karena banyak orang tidak mengerti dasar iman mereka, karena banyak orang tidak mengalami bahkan Sang Firman itu sendiri dalam hidup mereka. Bahkan banyak orang yang mundur. Sebenarnya nggak heran sih. Maka itu saya mau katakan teman-teman, kalau kau sudah mengecap kasih karunia Tuhan, kau mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupmu ya, teruslah berakar dalam firman Tuhan, dan teruslah bertumbuh, dan sampai apa? Sampai berbuah supaya apa? Bapa disenangkan atas kehidupan kita saat kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi teman-teman, saya akan banyak bahas tentang iman dasar kekristenan gitu ya, supaya kita punya fondasi yang kokoh ya, tidak gampang disesatkan ya, tidak gampang goyah iman kita, karena kita punya fondasi yang kuat atas kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh firman Tuhan adalah standar utama bahkan dalam kehidupan kita teman-teman ya, kekuatan bahkan dalam menjalani semua aspek kehidupan kita bahkan gitu ya. Oke, jangan lupa baca Alkitab juga ya, jangan taruh di lemari ya, jangan masuk museum, baca Alkitabnya gitu ya. Atau sekarang udah keren pakai handphone online kan bisa ya, Bible online kan ada banyak gitu ya. Oke, jangan lupa ya. Oke teman-teman, join ini bahas apa kali ini, singkat padat saja ya teman-teman. Saya masih menyambung topik bahasan saya yang kemarin ya. Kalau bahasannya kemarin saya bahas tentang Son of God, anak Allah teman-teman. Kenapa sih Yesus disebut anak Allah ya? Saya sudah jelaskan kemarin bahwa Allah itu memang tidak beranak ya, tidak punya anak secara seperti gambaran Anda mungkin secara jasmani punya anak gitu, lahir gitu ya, beranak kagak gitu ya. Alkitab tidak pernah mengajarkannya demikian. Jadi istilah kenapa Yesus disebut anak Allah, karena itu adalah sebuah istilah, sebuah gelar yang diberikan kepada Yesus teman-teman, yang diberikan kepada Yesus. Tapi bedanya saya dan Anda, kalau kita disebut anak-anak Allah, majemuk ya, tahu ya, anak-anak Allah. Tapi Yesus bedanya, Yesus anak tunggal Bapa, anak yang datang dari Bapa itu sendiri, anak yang keluar dari Bapa itu sendiri, memiliki hubungan yang sangat dekat sekali dengan Sang Bapa, karena dia melekat dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu katanya ya. Dia keluar dari Bapa. Dalam pengertian konteks sini, kenapa Yesus disebut anak Allah? Karena Yesus sedang diutus oleh Bapa ya. Yesus itu siapa? Yesus Sang Firman yang diutus oleh Bapa. Nanti saya akan banyak bahas hal ini nanti ke depannya juga ya, iman kita gitu ya. Dan Yesus adalah Sang Firman yang diutus Bapa datang ke dalam dunia ini, yang kita kenal sebagai anak tunggal Bapa. Di dalam namanya Yesus Kristus ya, yang kita tahu namanya Yesus Kristus. Dialah Sang Firman, Allah itu sendiri ya, anak tunggal Bapa. Jadi istilah Yesus disebut anak Allah itu karena
Yesus diberikan sebuah gelar yang diakui oleh Bapa itu sendiri, ya. Jadi diakui oleh setan, diakui oleh manusia, diakui oleh malaikat, teman-teman, ya. Yesus adalah anak Allah. Jadi sebuah gelar, ya, menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang ilahi, menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Anak manusia hakikatnya adalah manusia, anak Allah hakikatnya adalah Allah. Anggap sampai sini, ya. Anda bisa tonton video sebelumnya juga, ya. Waktu itu teman-teman, waktu zaman Yesus hidup, ya teman-teman, waktu zaman Yesus hidup, waktu itu bangsa Israel sedang menantikan seorang Mesias, teman-teman, ya. Seorang Mesias yang sudah dijanjikan dalam kitab suci mereka. Yang kita tahu sekarang nih, ini kitab para nabi, gitu ya. Kitab perjanjian lama kita tahunya sekarang, gitu ya. Dan bangsa Israel saat itu sedang menantikan seorang Mesias yang disaksikan oleh kesaksian Musa dan kitab para nabi bahwa seorang Mesias akan datang. Nah, Anda bisa tonton video saya 2 video sebelumnya juga tentang Mesias, ya. Jadi Yesus sedang bangsa Israel saat itu sedang menantikan seorang Mesias, penyelamat, juru selamat mereka, ya. Siapakah juru selamat mereka? Ya, Tuhan itu sendiri, teman-teman, ya. Ada ayat di sini, teman-teman bisa baca, ya. Siapakah juru selamat? Juru selamat adalah Tuhan itu sendiri. Kalau Anda perhatikan, teman-teman, LAI kitab kita sekarang, kata Tuhan yang dipakai di ayat sini, teman-teman, ya. Ya, kata Tuhan yang dipakai itu huruf besar semua. Ya, huruf besar semua. Dan itu merujuk, ya, sebenarnya dalam bahasa aslinya itu merujuk pada Allah Israel itu sendiri. YHWH, Yahweh. Ya. Jadi siapakah juru selamat menurut bangsa Israel saat itu yang mereka nanti-nantikan waktu zaman Yesus hidup? Siapakah juru selamat itu? Yaitu Tuhan itu sendiri, Allah Israel itu sendiri, ya. Allah yang mereka sembah itu sendiri, YHWH itu sendiri, dia Tuhan mereka sendiri, teman-teman. Dialah juru selamat. Dan waktu mereka tahu, waktu zaman Yesus hidup, satu kali imam yang besar nanya sama Yesus, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ya. Apakah engkau Mesias, anak yang terpuji? Ya, imam besar nanya sama Yesus, apakah engkau Mesias? Ada sambungan berikutnya, anak yang terpuji. Jadi dalam pengertian mereka saat itu, teman-teman, mereka taunya ketika seorang Mesias datang saat itu, dia adalah anaknya Allah. Nangkep? Jadi bangsa Israel saat itu, imam yang besar ngerti, ahli-ahli Taurat ngerti saat itu, ketika Mesias, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji. Ketika ada kata anak di situ, mereka ngerti Mesias adalah anak Allah itu sendiri, ya, ngerti. Makanya ketika imam besar itu nanya sama Yesus, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji, ya teman-teman, mereka ngerti sebenarnya juru selamat adalah Tuhan itu sendiri, YHWH itu sendiri, Allah Israel itu sendiri. Waktu Yesus jawab, lalu Yesus menjawab, ya kan, akulah dia, kata Yesus, ya, akulah dia, katanya, ya. Waktu itu ketika Yesus bilang kayak gitu, berarti Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias, menyatakan dirinya adalah anak yang terpuji, anak Allah itu sendiri, teman-teman, ya. Jadi ketika Yesus bilang seperti itu, imam-imam besar ngerti Yesus sedang menghujat Allah. Artinya ketika Yesus bilang akulah dia, Yesus sedang bilang aku ini Allah. Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Kenapa aku ini Allah? Karena dialah YHWH itu sendiri. Jadi siapakah juru selamat mereka? Tuhan adalah penyelamat mereka. Tuhan adalah juru selamat mereka sendiri. Jadi siapakah Yesus? Ya Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, teman-teman. Nangkap sampai sini. Saya berdoa Anda bisa nangkap, ya. Saya berdoa Anda bisa nangkap pengertian ini, ya. Biar Roh Kudus yang mengaruniakan hidup kita, ya. Oke teman-teman, jadi siapakah Yesus? Ya Allah itu sendiri. Dalam konteks ini, teman-teman, Yesus disebut anak Allah. Ini dalam pengertian juga bahwa Sang Firman sedang datang ke dalam dunia, diutus oleh Bapa ke dalam dunia, ya. Karena dia keluar dari Bapa, datang ke dalam dunia. Dalam konteks ini Yesus disebut anak Allah, menyatakan dirinya adalah ilahi, bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Makanya dia yang mampu menyelamatkan saya dan Anda, ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa Allah harus jadi manusia? Kenapa sih Allah harus jadi manusia? Repot benar, gitu ya, teman-teman. Yesus harus jadi manusia. Pertama, teman-teman, anak saya pernah nanya sama saya gini. Anak saya masih umur 4 tahunan lebih, gitu ya. Dia nanya sama saya gini, papi, Tuhan bisa nggak jadi jerapah? Ya bisa. Kenapa nggak, gitu ya? Bisa. Tuhan mau jadi semut kayak, Tuhan mau jadi jerapah, Tuhan mau jadi gajah, bisa nggak menurut Anda? Bisa kalau dia mau. Kan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setuju sama saya? Tuhan mau jadi semut, jadi gajah, jadi kuda, bisa nggak? Bisa kalau dia mau. Cuma buat apa, gitu ya? Kenapa dia jadi manusia? Karena saya dan Anda yang buat dosa. Maka dia jadi manusia. Kenapa dia jadi manusia? Karena saya dan Anda begitu berharga di hadapannya. Kenapa? Karena hanya manusialah yang diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah, dan manusia sudah jatuh dalam dosa, dan Allah ingin menyelamatkan manusia, ingin memulihkan kembali kondisi manusia lagi, ya, supaya saya dan Anda bisa selamat. Makanya Allah jadi manusia, ya. Manusia nggak bisa jadi Allah, setuju? Tapi Allah bisa jadi manusia, ya. Jadi bisakah Allah jadi manusia? Bisa. Kenapa Allah jadi manusia? Untuk menyelamatkan saya dan Anda, gitu ya. Oke teman-teman,
saya cukup dulu sampai di sini ya. Nanti saya bahas lagi bahasan saya berikutnya. Jadi kenapa Yesus harus jadi manusia? Karena dia datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan Anda ya. Dia harus datang untuk mati di kayu salib untuk saya dan Anda. Tuhan berkati.